Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya sendiri Sulfiani, yang kedua ada Odi Purna, ketiga Rizka Oktaviani, keempat Tika Wulandari, kelima Almaida, keenam Ruhana, dan ketujuh Ronald Rio. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang asas-asas bimbingan konseling dan langkah-langkah profesi keguruan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama yaitu pengertian asas bimbingan dan konseling. Asas berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita, perkumpulan, dan organisasi. Dan hukum dasar. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Almaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida, NPM 1786 206137. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang dimana segala sesuatu yang dibicarakan klien atau peserta didik kepada konselor atau guru pembimbing tidak boleh disampaikan kepada orang lain, atau lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan baik dari si terbimbing atau klien. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien. Selanjutnya yang keempat, asas kekinian. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan jika diminta bantuan oleh klien. Yang kelima, asas kemandirian. Pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan menjadikan klien dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain maupun bergantung pada konselor. Yang keenam, asas kegiatan. Asas bimbingan konseling ini menghendaki agar klien yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Selanjutnya yang ketujuh, asas kedinamisan. Asas bimbingan konseling ini menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Asas bimbingan konseling ini menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini, kerjasama antara konselor dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling perlu terus dikembangkan. Selanjutnya yang kesembilan, asas kenormatifan. Asas ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan konseling. Seluruh isi dan layanan harus sesuai dengan norma yang ada. Demikian pula prosedur, teknik, dan peralatan yang dipakai tidak menyimpang dari norma-norma yang dimaksudkan. Yang ke-10, asas keahlian. Usaha bimbingan konseling perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat atau instrumentasi bimbingan dan konseling yang memadai. Yang ke-11, asas alih tangan. Dalam pemberian layanan bimbingan konseling, asas alih tangan jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, tetapi individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Dan yang terakhir adalah asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk lebih maju lagi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Odi Purna.
Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu C. Langkah-langkah dalam melaksanakan asas-asas bimbingan konseling. Sini ada contoh kasusnya. Sini yang menjadi contoh kasusnya adalah Asmara. Asmara ini adalah seorang siswa. Asmara adalah anak kedua dari ketiga bersaudara. Saat ini dia kelas 6 SD di salah satu SD di negeri di kotanya. Setiap hari dia selalu membantu orang tuanya memasak, mencuci pakaian, dan mencuci piring. Dia juga kadang-kadang bermain dengan teman-temannya. Saat pulang sekolah, dia selalu belajar dan mengulang kembali materi yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga prestasi di sekolahnya pun bagus dan selalu masuk 10 besar. Kakak pertama Asmara adalah Kak Tina. Saat ini dia berusia 20 tahun dan adiknya laki-laki berumur 9 tahun dan masih kelas 4 SD. Setelah kedua orang tuanya memutuskan untuk menjadi TKI di Arab, kini Asmara tinggal dengan adik dan kakaknya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ronald Rio. Baik, berhubungan Ronald Rio tidak ada, entah apa alasannya, karena dia tidak membuat video presentasinya. Jadi saya akan melanjutkan materinya. Asmara sebenarnya tidak suka jika kakaknya setiap hari membawa pacarnya untuk menginap di rumahnya. Dan pada suatu malam sekitar pukul 11 malam, kakaknya pulang dengan pacarnya. Kakaknya tampak lemas dan tidak sadar seperti mabuk. Malam itu, ketika semua sudah tertidur, tiba-tiba pacar kakaknya menghampiri Asmara dan mencoba merayu, bahkan memegang rambutnya. Dengan kaget, Asmara berteriak, namun dengan cepat Asmara dipukul dan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya saat Asmara bangun, ia melihat gumpalan darah di celananya. Ia pun kaget karena ia juga tidak sedang mengalami menstruasi. Sejak kejadian malam itu, ia mulai berubah. Asmara tampak murung dan sedih. Ia juga jarang bergaul dengan teman-temannya lagi. Di sekolah, prestasinya menurun. Saat ditanya oleh gurunya kenapa beberapa hari tidak masuk, ia hanya menjawab sedang sakit dan tidak mau menceritakan tentang masalah yang sedang dialaminya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang presentasi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan Adipurna. 2 bulan berlalu, Asmara pun akan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakaknya. Karena sudah 1 bulan lebih ia tidak mengalami menstruasi. Ternyata saat kakaknya mengajaknya untuk periksa ke dokter, ternyata Asmara hamil. Kehidupan Asmara pun berubah. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah orang tuanya mengetahui bahwa Asmara hamil tanpa seorang suami. Karena laki-laki yang menghamili Asmara telah melarikan diri setelah kakaknya juga dihamili oleh dia. Kini keluarga Asmara menjadi berantakan. Ayah dan ibunya tidak pernah pulang lagi ke Indonesia karena malu mempunyai 2 anak yang sedang hamil tanpa suami. Adik Asmara pun menjadi liar dan ikut bergabung dengan geng-geng nakal, sehingga ia juga dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pertama, identifikasi masalah. Itu ada gejala yang nampak. Yang pertama itu ada anak menjadi minder, kedua anak menjadi murung, ketiga berdiam diri, tidak mau menceritakan apa yang terjadi, yang keempat itu keadaan fisik mulai berubah, yang kelima itu prestasi belajar menurun, kemudian kedua diagnosis itu yang
jenis masalah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu keluarga. Itu bentuk masalahnya itu yang pertama ada kekurangan perhatian dan dari orang tua. Terus yang kedua itu orang tua malah meninggalkan ketika ia sedang membutuhkan bantuan. Terus yang ketiga itu ada kurang akrab dengan kakaknya. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan. Jenis masalahnya itu bentuk masalahnya itu yang pertama ada dikeluarkan dari sekolah. Terus yang kedua itu menjadi minder dan pendiam, seperti itu. Selanjutnya akan menjelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhana, NPM 1886206118. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melaksanakan asas-asas bimbingan konseling. Yang ketiga, prognosis. Dalam permasalahan ini, bentuk bantuannya dengan menggunakan strategi interaktif dilaksanakan dalam bentuk interaksi langsung antar siswa dengan anak yang menghadapi masalah, baik dengan pendekatan individual maupun kelompok. Bentuk bantuan ini misalnya nasihat, konseling, konsultasi, atau pengajaran individual. Tapi tidak dengan strategi interaktif saja, tetapi juga membutuhkan bantuan yang disebut referral atau alih tangan. Pada kasus ini yaitu anak yang mengalami gangguan moral dan mental, maka penanganannya diarahkan ke dokter dan psikolog. Langkah-langkahnya dapat ditempuh sebagai berikut. 1. Jenis masalah. Masalah keluarga. Bentuk masalahnya yaitu kurangnya perhatian keluarga. Yang kedua, intensitas masalah yang lebih besar adalah asmara dan kakaknya hamil ditinggal oleh orang tuanya. Yang ketiga, urutan prioritas sesuai dengan intensitas masalah. Yang A, setelah ditinggal orang tuanya, anak kurang perhatian. B, setelah kejadian pemerkosaan itu anak menjadi minder. Yang ke C, perubahan fisik anak yang drastis. Yang ke D, dikucilkan keluarganya dan lingkungannya. Yang E, hidupnya menjadi berantakan. Yang keempat, alternatif yang dapat dilakukan sesuai dengan rumusan masalah tersebut. A, dengan pendekatan agar anak itu mau berbicara tentang masalah yang sedang dihadapinya. Yang B, mengajak anak untuk konsultasi di bimbingan konseling yang ada di sekolahnya. Yang kelima, dengan melakukan pendekatan, karena dengan cara ini anak akan lebih diperhatikan dan mau memberitahukan tentang apa yang sedang dialaminya. B, dengan mengajak anak konsultasi membuat anak semakin terbuka dan membantu untuk memecahkan masalahnya. Yang keenam, rencana pemberian bantuan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. A, kapan dilaksanakannya? Saat jam pulang sekolah, guru dapat memberikan pendekatan terhadap anak sehingga anak akan lebih terbuka. B, di mana tempatnya? Di ruang BK yang khusus untuk konsultasi. C, siapa yang melaksanakan? Anak yang mempunyai masalah dan guru BK maupun wali kelas. D, bagaimana pengelolaannya? Guru melakukan pendekatan terhadap anak lalu mencoba memecahkan masalahnya dengan berbagai strategi yang dilakukan dan beberapa pendekatan interaksi. Setelah itu dilakukan konferensi kasus. Yang keempat, pemberian bantuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola pemberian bantuan antara lain: A, perencanaan program. Program apa saja yang harus dilakukan oleh guru BK dalam menangani kasus tersebut, seperti program temu wali murid untuk mendekatkan siswa dengan orang tua serta teman-temannya. B, pengorganisasian. Sistem organisasi harus jelas agar pelaksanaan pemberian bantuan dapat mencapai hasil yang maksimal. C, pengaturan dan pembagian tugas di antara personal yang terkait. Pembagian tugas harus jelas di antara para personal yang akan menghadapi berbagai macam masalah. D, pendekatan dan teknik yang digunakan. Dengan menggunakan pendekatan dan teknik emosional, gejala jiwa yang ada dalam diri seseorang. Emosi berhubungan dengan masalah perasaan. Seseorang yang mempunyai perasaan pasti dapat merasakan sesuatu, baik perasaan jasmania maupun perasaan
rohaninya. Perasaan rohaninya di dalamnya ada perasaan intelektual, perasaan estetis, perasaan etis, perasaan sosial, dan perasaan harga diri. Yang keenam, koordinasi, dengan melakukan pembagian dan koordinasi yang jelas di antara personel yang terkait. F. Pemantauan dan evaluasi, melakukan evaluasi setelah permasalahan itu diselesaikan, apakah masih berdampak pada anak ataupun tidak. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Langkah evaluasi dan tindak lanjut dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan tindakan dan hasil pelaksanaan bantuan yang diberikan pada kasus tersebut. Setelah permasalahan itu selesai, dapat diketahui sejauh mana upaya dan pemberian bantuan itu dapat mencapai hasil yang maksimal. Baik, kesimpulannya di sini adalah bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu atau kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir, dan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Bimbingan konseling bertujuan agar anak dapat menghadapi masalah emosionalnya, memiliki tingkat keharmonisan dalam tingkah laku, emosi, dan pikiran, sehingga anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri, menerima keterbatasannya, dan mengubah tingkah laku anak yang mempunyai akibat negatif menjadi positif. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.